A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, tabarakallah. Hari ini kita berada pada hari kedua bulan suci Ramadan. Allah telah memberikan kita kesehatan, iman dan takwa. Semoga kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan pada tahun ini, pada siang harinya dan pada malam harinya, mengisi dengan berbagai amal kebajikan. InsyaAllah. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apapun jenis perlihatan yang bersifat positif yang kita lakukan, apabila tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pertemuan itu seperti tidak ada gunanya, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kegiatan kebaikan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, tadi setelah solat fardu zuhur, secara tidak langsung saya duduk di satu informal group. Mereka bercerita dan salah seorang dari mereka berkata bahwa tentang bagaimana kita di bulan suci Ramadan ini saling maafkan, dan satu orang menyeletuk bahwa saya kelihatannya ada untuk beberapa kondisi saya belum bisa memaafkan orang tersebut karena terlalu berat bagi saya apa yang dia lakukan terhadap diri saya. Terus teman yang satunya berkata, tidak bisa begitu. Allah berkata, dan kita sudah dengar dari banyak ulama, ustadz, bahwa kita tidak diterima amal kita kalau kita masih punya rasa dendam, tidak memaafkan di bulan suci Ramadan. Terus kawan kita yang berkomen, wah, saya tak mau tahulah itu urusan Allah, bagi saya ini saya masih dendam. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya mendengar itu agak sedih, karena satu sisi begitu belum mengakar pemahaman tentang ilmu yang termuat di dalam Al-Quran di antara kita. Kemudian begitulah syaitan, semakin kita menuntut ilmu, semakin kita beribadah, semakin kuat godaan untuk kita tidak tunduk kepada ajaran Islam. Satu ketika saat Rasulullah sebelum naik mimbar pada tangga pertama, tangga kedua, dan naik ke tangga 3, Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Dan setelah selesai khutbah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kamu mengucapkan amin 3 kali saat kamu naik mimbar? Rasulullah menjawab bahwa tadi Jibril membisikkan kepada saya doa. Ada 3 jenis doa. Salah satu doa itu adalah, ya Allah, jangan engkau terima amal puasa orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Aku ucapkan amin. Saudaraku, bayangkan malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengamini. Itu sudah tidak bisa lagi kita bayangkan dan tak bisa lagi diragukan. Allah jam itu juga mengabulkan permohonan dua makhluk ini. Satu hadis saya bacakan di sini mengatakan bahwa
bu'dun, terlalu celaka seseorang. Orang. Man adraka Ramadan. Orang yang mendapatkan Ramadan bertamu kepada dirinya di masa dia hidup. Masih sempat dia melaksanakan Ramadan. Falam yu'talahu, namun tidak bisa diampuni dosa-dosanya di bulan itu. Orang-orang, salah satu kriteria orang-orang yang disebut oleh hadis ini adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Beberapa hadis saya bacakan yang sahih dari Abu Hurairah berkata, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apakah mungkin jika kamu berkuasa lalu merusak di bumi dan memutuskan hubungan familimu, memutuskan hubungan tali silaturahmi? Dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada kitab ke-65, kitab tafsir, bab ke-1 tentang pemutusan hubungan kekeluargaan. Ayat lain, hadis lain dari Jubair bin Mut'aim, mendengar Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari pada kitab ke-78, kitab Adab bab ke-11, bab dosa memutuskan tali silaturahmi. Kemudian yang terakhir saya bacakan banyak hadis menyangkut ini. Dari Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari pada kitab ke-34, kitab jual beli bab ke-31, bab orang yang senang dilapangkan rezekinya. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, bukan hanya hadis. Hadis-hadis ini didasari oleh salah satu beberapa firman Allah. Salah satu saya bacakan surah Ali Imran, mulai dari yang berkaitan dengan itu ayat 133 sampai 136. Tetapi kita baca yang pas mengenai itu. Wasari'u a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Kata Allah, orang-orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiz. Nah, terakhir, wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Di akhir ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi hadis selalu saja didasarkan oleh satu ayat. Saudaraku, mari kita membersihkan hati. Kita harus paksa hati kita untuk bersih. Kita harus buang semua yang busuk, yang penyakit-penyakit hati yang selama ini berakar di dalam jiwa ini. Demikian saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, untuk kerabat saya, tetangga, kaum muslim muslimat yang mendengar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.